susu nih, saya nggak ngomong apa-apa. Walaupun di masa pilih kampanye. siapa, walaupun di masa kampanye. Nggak bisa dikatakan money politik. Itu undang-undang juga yang mengatakan demikian. Jadi kasih uang, misalnya nggak disebut harus pilih saya, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu undang-undangnya bilang begitu. Oke. Ya. Saya gelar dangdutan misalnya, Iya. lalu saya bagi-bagi uang, tapi saya nggak bilang pilih saya, nggak. Cuma kasih uang aja, gelar, ada panggung dan lain Nah sebagainya. itu tidak masuk. sebetulnya menurut undang-undang tidak masuk kategori money politik. Kalau Anda berpegang kepada aturan itu, nggak akan ada yang disebut dengan politik uang. Sama seperti orang pakai pamflet, spanduk, macam-macam. Mana ada lagi jargonnya sekarang, pilihlah saya. Itu model kampanye tahun 70-an, 80-an, 90-an. Tahun 2000 kan nggak ada lagi kalimat-kalimat pilihlah saya, itu norak banget gitu loh. Kalau masih ada kalimat-kalimat yang kayak gitu tuh. Dia cukup buat fotonya dia, kadang-kadang dengan bunga, kadang-kadang dengan ini gitu. Tapi semua orang tahu bahwa dia mau suara. Tahun 2024 kesana kagak pakai yang gituan, tinggal dijogetin jadi gitu loh kira-kira tuh. Saya sering kali sebutkan itu ke kawan-kawan Bawaslu, kalau kalian terpaku pada hal yang begituan, kagak ada yang dinamakan dengan politik uang ini, selesai semua. Karena satu unsur aja mereka nggak penuhi, nggak terpenuhi. Kalau cara berpikirnya begitu, ya kan? Tapi kan yang terima uang, semua orang tahu gitu. Misalnya penelitian Kompas mengatakan itu, hampir berapa, 60-65 juta seingat saya ya, mereka yang memilih 02 itu karena ada unsur bansosnya ya. 51 juta pemilih yang memilih 02 ini faktornya karena ada bansos. Artinya apa? Apakah Pak Jokowi bagi-baginya pakai pilih ya 02? Kagak kan, nggak mungkin Pak Jokowi ngomong itu. Tapi semua orang yang terima tahu Pak Jokowi itu punya kecenderungan milih 02. Dengan begitu ya mereka juga pilih 02 semacam ungkapan terima kasih kepada Pak Jokowi yang baru bagi-bagi bansos. Nah oleh karena itulah kemudian kemarin KPK mengatakan, ini bansos kita atur nih. Kalau kita pakai model kayak di Pilpres itu, bahaya nih di Pilkada 2024. Maka sesuai dengan arahan dari KPK itu, Mendagri sekarang ingin mengaturnya, misalnya dengan salah satu mengatakan 2 bulan sebelum Pilkada, hari H maksudnya, bansos sudah nggak boleh dibagikan. Telat. Nah itu presidennya 1 minggu sebelum Pilpres masih bagi-bagi bansos. Kenapa nggak ditegur oleh Departemen Dalam Negeri? Kenapa nggak ditegur oleh KPK? Ya kan telat. Itu kan kita mau mengatakan, KPK mau mengatakan, Menteri Dalam Negeri mau mengatakan, bansos itu punya efek terhadap keterpilihan seseorang. Nah oleh karena itulah kalau saya pribadi dorong angket. Kenapa? Supaya diselidiki sejauh apa efek dari bansos itu terhadap keterpilihan seseorang. Ini sudah diakui oleh pemerintah nih. Apa artinya? Karena KPK tahu, Departemen Dalam Negeri juga mungkin mengerti bahwa bansos yang dibagi-bagikan ke masyarakat itu punya efek elektoral kepada petahana. Dan itu jelas selain bersifat manipulatif, koruptif, dan itu tidak adil. Sebab yang memiliki bansos hanya pemerintah, yang lain nggak memiliki bansos. Kalau orang lain pakai cara begitu, kena pasal politik uang. Mana adilnya? Maka konteks itulah mereka ke Mahkamah Konstitusi nguji, adil nggak cara yang kayak begini gitu loh kira-kira tuh. Ya kalau Mahkamah Konstitusinya punya empati, simpati dan keinginan yang kuat mempertahankan kualitas demokrasi, membuat aplikasi yang bikin gaduh pelanggaran nggak? Ya silahkan saja dilaporkan, tidak ada masalah. Iya. Nah, pelanggaran yang bisa membatalkan hasil pemilu atau bisa membuat pemilu diulang itu pelanggaran yang mana? Pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis dan masif. TSM. Ya. Oke. Seperti apa TSM? Nanti kita akan mulai. Jangan disederhanakan. Apakah ini juga problem hukum atau tidak? Pasal 32 ayat 1 dan pasal 48 Undang-Undang ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, membunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Sirekap. Dia melanggar hukum. Merubah, mengurangi, memberikan data palsu, tidak benar, membohongi publik, problem hukum. Ya. Sebentar, itu tidak termasuk dalam pelanggaran pemilu. Bukan. Betul, tapi dia pelanggaran hukum. Yang ketika dia punya kekuatan hukum bisa berdampak pada legitimasi pemilunya. Jadi jangan disederhanakan seperti itu. Bahwa ada rangkaian kebijakan lain, produk-produk undang lain yang dia berkaitan dengan yang lain.
lain. Kalau kemudian bisa dibuktikan bahwa KPU menyebarkan kebohongan publik karena menggunakan alat transmisi elektronik untuk menyampaikan angka-angka yang tidak benar, oke? Rontok nggak yang lainnya? Rontok, walaupun dalam undang-undang pemilu tidak masuk kategori pelanggaran pemilu, tapi inilah kejahatan pidana yang berdiri sendiri, yang vonisnya bisa berdampak pada legitimasi hasil pemilu. Demikian. Oke. Bisa enggak? Kemudian apakah bisa membatalkan hasil pemilu? Enggak. Gini, Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah teman-teman, dalam video ini ada sebuah cuplikan dari mengatakan bahwa Ray Rangkuti belak-belakan hajar Jokowi, terungkap kecurangan besar, Gibran dicopot dari wakil presiden. Nah teman-teman, di sini saya akan membacakan beberapa komentar mengenai hal tersebut ya teman-teman. Apa yang disampaikan oleh Bapak Ray Rangkuti sangat betul sekali, khususnya tentang pembagian bansos menjelang hari H pemilu. Tegakkan hukum dan demokrasi dengan jujur, adil dan benar demi menjaga NKRI. Negara kita adalah NKRI, bukan negara kerajaan. Terima kasih atas postingannya. Saya tidak pernah dapat bantuan atau bansos, tapi saya memilih Mas Gibran. Saya setuju, para pejabat yang korupsi dimiskinkan, hapus bansos, singkat para koruptor. Mantap Pak Ray Rangkuti dan Bung Adian, maju terus, bersuara terus sampai mereka tumbang. Rakyat mendukung perjuangan kalian. Bang Rangkuti memang orang yang lurus, jujur dan cerdas, dan berdiri di jalan yang benar-benar. Saya selalu mengagumi kecerdasan dan wawasan luasnya. Sayang di negeri ini, orang cerdas, jujur, rekam jejak berkualitas tidak diberi kesempatan untuk oleh rezim yang berkuasa. Orang jujur bersama orang jujur, orang curang bersama orang curang. Tatanan hukum yang rusak kalau pejabat pemangku tidak punya integritas. Betul sekali kata Pak Bang Ray, penerima bansos pemilih 02 karena takut sama kadesnya, menyedihkan muak dan perilaku penguasa. Gibran itu beban Pak Prabowo, lepaskan aja Pak agar langkah Bapak ringan membangun negeri ini. Sampai kapanpun Indonesia ini tidak akan bisa lepas dari kebohongan selama penegak hukum berwarna abu-abu. Pak Prabowo, jika ada mantan presiden dan menteri rampas hak rakyat itu melanggar hukum, wajib diadili, bukannya pikul duur. Orang seperti Bang Ray Rangkuti ini otaknya terlalu cerdas. Nyatanya saya salut dan sangat setuju. Maju terus Bang demi bangsa Indonesia. Keadilan harus ditegakkan bukan untuk orang lain selain penguasa saja. Hukum karma pasti menimpa yang berbuat curang dan jahat. Mendagri dan KPK terkontaminasi Jokowi pastinya. Hanya Ray Rangkuti yang mampu berpikir normal. Salam waras. Kapan hasil diskusi diterapkan di politik di Indonesia? Siapa yang berani meluruskan kesalahan sistem politik kita? Rakyat Indonesia belajar berpolitiklah dengan benar. Jangan sampai kita buta politik, karena hal ini menentukan nasib rakyat dan negara ke depannya. Tentu kita tidak mau negara Indonesia ini bubar atau bangkrut. Kita harus berpikir nasib anak cucu ke depannya bagaimana. Kekuasaan membuat mata terbuka, tambah rakus dengan kekuasaan, tapi kekuasaan membuat hati buta gelap. Keburukan di depan mata tidak kelihatan. Mantap, ceritanya harus ditangkap yang nyalain aturan yang sudah ada, yang merusak demokrasi ya juga diadili. Maaf Pak Jokowi, memang malah merusak undang-undang, licik untuk keluarga, haus kekuasaan. Benar kata Pak Ray Rangkuti, apalagi di daerah pelosok, ibu-ibu, bapak-bapak kalau ditanya jawab mau pilih yang dikasih uang, itu hanya dikasih 50.000 udah senang. Latar belakang yang dipilih pun tidak tahu. Realitas rakyat bawah yang mendapatkan seragam fajar uang sembako untuk tidak memilih yang memberi bansos uang sembako, pasti memilih yang memberi. Hukum tabur tuai akan terjadi. Pengkhianat adalah tindakan lebih dari seorang penjahat besar. Anggota kelompok penjahat atau mafia pun tetap taat, setia dan tidak berani berkhianat terhadap pemimpinnya. Tapi Mulyono mampu berkhianat kepada partai yang membesarkan dari bawah dan dari bukan siapa-siapa, sehingga menjadi pemimpin puncak, bahkan anak-anak dan mentunya dijadikan wali kota.
Mulyono mampu melakukan pengkhianatan ini karena dia tidak pernah merasakan tekanan dikalakan mencapai keberhasilan seperti yang dialami Megawati di era Orde Baru. Dan dia tidak ikut proses perjuangan reformasi. Aturan undang-undang sudah bagus, yang jadi masalah pada para oknum aparat negara dan aparat hukum keamanan dan KPU dan Bawaslu serta kepala daerah yang tidak netral ikut-ikutan bermain ini. Yang terjadi demokrasi gelap, terjadilah banyak masalah akibat tidak jujur dalam tegas secara nurani yang sudah menjalani sumpah dilanggar. Aturan memang dibuat dan dipersepsi untuk ditelikung dengan bahasa kodari, bahlil, dan lain-lain. Dipersiapkan untuk membantah kecurangan pemilu. Taspiran aturan seenaknya untuk memanipulasi money politik. Rakyat sengaja dimiskinkan dan bodoh agar bisa disuap bansos. Bansos yang dibagikan pakai duit rakyat kok diperuntukkan elektoral. Ini money politik yang koruptif. Suap elektoral tidak berdosa, cuma hukum suap yang disuap, hukumnya masuk neraka, artinya tidak bisa dihapus dengan taubat. Nah teman-teman, sahabat-sahabat dari Bongkar TV, silakan berikan tanggapan teman-teman dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antara satu dengan yang lain dalam kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman, Bongkar TV melaporkan.